Imagine you need communication services to support your business. In Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, in other cities. But you have no idea who the specialist in the industry is. Don't worry, introducing Breever, a collaboration platform for communication practitioners. Finding communication services now can be done in a single app. You can find your specialist too, create a press release, monitor media coverage, create an editorial opinion, arrange a hybrid event, document event in video or photo. Or maybe, want to chat directly to a specialist? Want to speak directly to specialists? Want to meet directly to specialists? Yes, you can. Use Breever on your favorite platform. Android, iOS, web. This is how Breever works. Post a project, pick a specialist, communicate and collaborate, pay in advance, or pay it later. Get the project done. Breever. Collaboration is in our hands. Collaborate to progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan pada seluruh teman-teman peserta yang sudah hadir dalam acara webinar hari ini yang bertajuk What Media Wants from Public Relations. Sebelum kita mulai acara, perkenalkan saya Caliksa selaku moderator yang nantinya akan memandu acara webinar pada hari ini. Diskusi webinar What Media Wants from Public Relations ini merupakan sebuah acara yang dipersembahkan oleh Breever, platform kolaborasi komunikasi bagi brand, institusi, perorangan untuk berkolaborasi dengan para ahli, profesional, dan spesialis di industri komunikasi, di mana kami berfokus pada bidang-bidang yaitu public relations, brands, dan industri komunikasi terkait lainnya. Melalui Breever, kami berharap bahwa dapat membangun kolaborasi lintas stakeholder dalam ekosistem komunikasi yang sehat, kredibel, komprehensif, dan juga efektif. Nah, sekarang mungkin saya ingin menyapa para narasumber-narasumber kita yang keren-keren hari ini ya. Ada Mas Dimas Ginanjar, selaku pemimpin redaksi jawapos.com, dan juga ada Kak Dina Fioneta, seorang praktisi corporate communication. Apa kabar, Mas Dimas, Kak Dina? Halo, kabar baik. Halo Mbak Celi, kabar baik. Halo Kabar juga Mbak. semuanya. Baik-baik, lagi sibuk apa, Mas Dimas? Ya, seperti Kak biasa. Dina, seperti biasa ya. Ya, masih Bekerja. Biasa. Bekerja di tempat masing-masing. Betul. Oke. Nah, ya teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi ya, kita akan ngobrol, kita akan sharing seputar apa sih informasi dan kolaborasi yang dibutuhkan oleh teman-teman media dari kita yang seorang public relations ataupun corporate communication. Dan juga apakah praktek-praktek PR yang dijalankan sekarang itu masih sesuaikah dengan kebutuhan media atau sebenarnya ada yang masih perlu disesuaikan gitu ya. So, buat teman-teman yang mungkin nanti udah kepikiran ada pertanyaan apa, silahkan langsung drop di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan saya akan sampaikan ke narsum-narsum gitu. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya ngobrol-ngobrolnya. Saya punya ada silakan, beberapa Mbak. pertanyaan gitu ya, mungkin untuk Mas Dimas dulu. Siap. Kalau misalnya nih ya kita bicara artikel publikasi, kemudian siaran pers gitu ya Mas Dimas ya. Mungkin kita sebagai public relations itu sekarang tuh pengen tahu apa sih tahapan-tahapan yang memang harus dilalui oleh kita, PR brand ataupun corporate ketika mau naikin berita gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus kemudian pertanyaan lanjutannya adalah kalau misalnya nih kita mau share press release, kemudian kita mau share artikel gitu ya, apa sih kemasan seperti apa, kemasan pesan seperti apa yang dibutuhkan oleh teman-teman media sehingga
artikel kita, press release kita ini bisa dimuat gitu Mas Dimas. Silakan. Oke, pertanyaannya langsung berat ya. Berat. Pemanasan Mas, pemanasan. Iya, iya. Berarti paling nggak seperti ini, perlu diketahui juga bahwasanya pada dasarnya praktisi PR, entah itu in-house atau misalkan dari pihak ketiga atau agensi dan media itu adalah satu partner yang tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan. Itu terlebih dahulu. Jadi bagaimana tentu saja kita harus kenal terlebih dahulu dengan medianya itu tersebut. Termasuk mengidentifikasi dia itu medianya seperti apa sih, gitu. Jangan sampai ketika nanti menjadi PR perusahaan terkait misalkan teknologi misalkan, tapi ternyata media yang dituju itu tidak ada rubrik teknologi. Ya. Jadinya kan aneh ketika kita mengirimkan rilis atau seperti apa, jadi yang nggak akan bisa dimuat karena nggak ada rubrik. Maka dari itu penting untuk diketahui terlebih dahulu media sasarannya itu media apa sih? Apakah media umum kah, ataukah dia media yang memang niche market dalam arti yang spesifik banget nih, kayak misalkan media terkait dengan kuliner, traveling dan sebagainya. Jadi semakin mengenal itu akan semakin baik. Nah, lalu selanjutnya tentu saja ada perlu key person yang perlu dikenal juga gitu. Key person dalam artian seperti ini. Balik lagi seperti tadi, kalau misalkan kita ingin menyampaikan rilis terkait dengan musik katakanlah. Ya kalau bisa jangan sampai menghubungi wartawan yang tidak berada di desk musik gitu. Karena nanti akan tetap aja tidak akan tersampaikan. Kenapa? Karena kita di media itu dalam satu hari itu bisa sampai menerima lebih dari 10 email atau rilis. Nah, itu kadang kalau misalkan kita ngelihat di kontak nih, kalau misalkan sekarang kan nyebar email kan, nyebar kan rilis biasanya via WhatsApp kan, meskipun email juga bisa, tapi WhatsApp lebih cepat, dan ketika kita tahu itu tidak ada di kontak kita, biasanya ya akan kita lihat cek dulu nanti. Tapi kalau misalkan kita kontaknya sudah kita simpan dan tahu itu terkait dengan desk kita, biasanya kita akan lebih cepat untuk membuka terlebih dahulu. Jadi selain memahami media apa yang ingin dituju, lalu juga mengenal orang yang tepat terlebih dahulu nih, supaya press release-nya nanti bisa sampai. Nah, selain itu juga bagaimana tantangannya adalah membuat press release yang menarik, seperti itu, supaya tadi itu karena kita dalam satu hari itu bisa menerima sampai 10, bahkan kalau teman-teman saya kasih gambaran nih di javas.com itu dalam satu hari itu bisa menerima 55 rilis. Itu yang via email, belum via WhatsApp gitu. Jadi totalnya itu ya bisa sampai ya antara 50 sampai 100. Bisa dibayangkan kalau itu semua tidak tepat, kita akan capek untuk mensortir itu aja. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang untuk jawaban yang pertama nih Mbak. Jadi kita perlu tahu medianya apa dulu dan juga kita mengenal orang yang tepat supaya semua rilis itu bisa sampai dengan tepat gitu. Nah, tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Saya lupa tadi. Nah, kalau misalnya nih Mas, nah itu tadi ya kan Mas Dimas udah share kalau ada banyak banget press release yang didapatkan di email maupun di WhatsApp gitu ya Mas ya. Tapi apa yang membuat akhirnya press release itu dipublikasikan gitu Mas? Apa ya, tahapan untuk sortir nih apa nih yang membuat akhirnya rilis itu bisa naik gitu Mas Dimas? Karena kan kayaknya mungkin Kak Dina juga ngalamin, saya pun juga ngalamin gitu ya. Kita udah kirim press release, kita ngerasa press release kita nih valuable banget gitu kan. Tapi ternyata kurang gitu, nggak dipublish gitu Mas Dimas. Oke, ya. Yang pertama adalah gini, sebenarnya ketika kita mengirimkan press release itu sama kayak ketika kita mengadu nasib mau melamar pekerjaan, gitu kan. Apalagi ketika dalam satu waktu yang bersamaan akan ada banyak calon pelamar juga, gitu. Maka tentu saja yang pertama adalah itu tadi, pertama harus tepat dulu nih, supaya kita mau membuka terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah eye catching. Eye catching itu dalam arti gini, di judul itu kadang harus bisa menunjukkan spesifik. Ini terkait apa dan apa yang mau dibahas. Nah, mohon maaf nih Pak, karena beberapa teman-teman PR itu menggunakan kayak misalkan judul atau apa itu yang terlalu general. Jadi nggak menarik gitu. Nah, itu biasanya agak kita buka belakangan dan mungkin malah kelewatan karena itu tadi kita bisa menerima banyak banget email. Jadi kita akan cek dulu mana yang sekiranya menarik. Seperti itulah. Lalu yang ketiga adalah ketika misalkan kita udah menemukan oh ini kayaknya menarik nih gitu. Nah, kita akan ngecek lagi isinya seperti apa. Tantangannya bagi praktisi PR adalah kadang dia itu tidak fokus terhadap apa yang mau disampaikan. Jadi misalkan ketika perusahaannya misalkan launching produk A seperti itu ya. Nah, yang dimasukkan tentang produk A itu kadang cuma beberapa paragraf aja. Sisanya hanya pengetahuan-pengetahuan umum tentang perusahaan itu. Padahal kita lebih banyak butuh di situ.
Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana mengemas press release itu menjadi layak untuk naik berita. Yang pertama tentu saja news value. Nah, news value ini kita nggak bisa kalau pakai sudut pandang dari internal. Karena kalau pasti internal, pasti ngelihatnya ya ini bagus semua. Sedangkan kita di media kadang melihat news value-nya, nilai beritanya seperti apa sih? Apakah ini ada kepentingan untuk masyarakat misalkan? Atau informasi ini diperlukan atau tidak. Nah, kalau misalkan enggak, ya tidak akan bisa dinaikkan seperti itu. Nah, lalu adalah tantangan berikutnya adalah selain PR kadang rilisnya itu tidak fokus tadi, kadang di dalam rilis itu tidak dijelaskan siapa penanggung jawab dari rilis itu. Misalkan seperti ini, kadang rilis ya udah hanya disampaikan aja hari ini kita merilis produk ABC dan sebagainya, nggak ada kutipannya. Nggak ada kutipan. Misalkan sebenarnya kan kita butuh kutipan ujar, misalkan produser A mengatakan seperti ini, bla 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 seperti itu. Nah, kadang itu plain aja nggak ada seperti itu. Terus di bagian akhir juga tidak dijelaskan bahwasanya rilis itu atas nama siapa. Nah, ini agak tricky bagi kami di media karena nanti akan melihat, loh ini benar nggak rilis ini benar dari perusahaan itu, meskipun pakai email perusahaan ya katakanlah atau WhatsApp orang yang dikenal. Tapi kan kita butuh penanggung jawab. Bahwasanya kalau misalkan nanti informasinya salah, itu bukan kita yang salah, tapi ada penanggung jawab dari rilis itu. Nah, kadang itu seringkali dilupakan, apalagi ketika ada terkait dengan ini nih rilis terkait dengan konflik nih misalkan, itu yang agak riskan gitu. Misalkan perusahaan itu lagi menghadapi permasalahan misalkan ini kebakaran katakanlah seperti itu. Katakanlah kayak kita ambil contoh kemarin misalkan JNE ketika menghadapi masalah kebakaran di salah satu gudang. Nah, rilis yang baik yang disampaikan harus menjelaskan bahwasanya yang berbicara ini adalah katakanlah si A seperti itu. Biar nanti kalau misalkan orang-orang menanyakan atau mencari tanggung jawab, ini siapa sih sebenarnya yang ngomong ini? Kok ini di berita menjanjikan akan memberikan ganti rugi 10 kali lipat gitu kan. Tapi ketika pelanggan itu menanyakan langsung ke JNE-nya misalkan kok cuma dikasih 5 kali lipat seperti itulah. Ini butuh penjelasan kenapa butuh kutipan itu. Nah, lalu juga yang tidak kalah penting adalah mengetahui bahwasanya artikel itu tidak hard selling seperti itu kalau misalkan terkait dengan produk. Karena kalau hard selling itu pasti redaksi itu akan berantem dengan tim iklan gitu. Kalau misalkan ini hard selling banget dinaikin, nanti tim iklan akan protes loh. Itu kan promotif gitu kok dinaikin gitu aja. Nah, kadang kita udah mendapatkan filter bahwasanya kayak misalkan di Jawa Pos nih berita terkait promosi tidak akan bisa masuk seperti itu. Itu harus melalui pintu iklan gitu. Jadi meskipun mau dibikin menarik semenarik apapun, tetapi kalau itu hard selling ya nggak bisa gitu. Maka itu harus diketahui juga bagaimana sih tipikal media itu. Makanya tadi ketika mengenal ada baiknya juga mengenal bagaimana redaksinya. Misalkan harus melakukan media visit seperti itu untuk tahu kebijakan di media ini seperti apa sih, karena setiap media pasti punya kebijakan yang berbeda-beda seperti itu. Itu dulu. Oke, nah sekarang dari yang tadi sudah Mas Dimas sampaikan gitu ya, nah sekarang gantian pengen nanya sama Kak Dina. Kak Dina dalam praktek PR ya, maupun brand ataupun corporate gitu ya, press release Ya. kayak gimana sih yang biasanya tuh dikirimkan gitu ke media gitu? Kalau pengalaman aku, biasanya memang kita biasanya hard selling ya, mungkin benar ya apa yang dibilang sama Mas Dimas ya, agak-agak hard selling gitu, tapi mungkin Ya. kalau Kak Dina sendiri gimana nih Kak pengalamannya selama ini gitu untuk pengiriman press release, apa sih biasanya artikel-artikel apa yang biasa dikirimkan ke media dan punya punya respon yang cukup baik gitu dan yang tidak? Oke, sebenarnya tuh aku senada juga sih dengan yang Mas Dimas sampaikan. Mungkin Mas Dimas sering ketemu juga ya dengan PR-PR yang cabangnya itu ke media relations. Mungkin kebanyakan dari mereka itu tadinya jurnalis juga gitu. Bener gak sih Mas? Nah, Ya. menurutku itu sih mungkin di dipasangnya lagi di setnya seperti itu karena orang media relations yang tadinya orang media mungkin itu lebih bisa berempati gitu kepada anak-anak media gitu. Jadi kalau misalnya untuk gimana sih triknya supaya press release itu digunakan oleh media ketika kita blast itu akan ditulis oleh media. Sebenarnya kita pilih-pilih aja sih. Misalnya kalau saya sekarang itu kan aku PR in-house ya, dan perusahaannya itu cenderungnya juga B2B gitu.
andaikan aku mau hard selling sesuatu gitu di company aku, channelnya itu belum tentu ke media juga gitu. Misal ada medsos, misalnya ada website. Yang akan kita blast ke media itu adalah press release yang insya Allah kami yakin itu ada nilai beritanya, seperti itu. Terus kalau misalnya ini kalau misalnya di tipe company aku gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku sih jarang-jarang hanya sekadar menyebar press release gitu. Kami lebih sering press release itu disebar kalau memang ada acara media gathering gitu. Jadi benar-benar press con benar-benar media gathering gitu. Jadi isunya itu juga benar-benar signifikan untuk diliput oleh media. Andaikan ada perkembangan dari company yang mungkin perkembangannya kecil-kecil gitu, minor lah, itu biasanya kami pasang di sosial media atau website. Sekiranya nanti teman-teman media melihat dari sosial medianya atau dari websitenya, sekiranya itu punya nilai berita, biasanya sih teman-teman media yang menghubungi pihak media relation dari kantor kami, dan tugas media relation ini menjawab semua pertanyaan teman-teman media sih. Kami berusaha terbuka juga gitu dengan berbagai pertanyaan teman-teman media. Balik lagi ke yang Mas Dimas sampaikan, itulah pentingnya anak-anak media relations ini kenal baik gitu dengan para wartawan di desk-nya masing-masing gitu. Jadi udah tahu siapa-siapa aja yang dihubungin. Nah, ini ada beritanya gitu. Atau andaikan mereka menghubungi, kita tuh udah kenal gitu sama wartawan-wartawannya. Jadi database-nya juga mesti lengkap sih. Kalau misalnya pengalamanku di sini, di bagian PR, media relations-nya seperti itu. Begitu kira-kira Mbak Shelly dan Mas Dimas. Oke, nah ini menarik nih, langsung nyambung lagi nih ke part media relation. Kalau di aku dulu tuh ya, ngelakuin media relation itu biasanya kita ngajak ngobrol, ngajak makan siang gitu ya Mas Dimas ya, mungkin juga Kak Dina juga ngalamin gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya sekarang itu ya, kalau misalnya kita bicara media relation gitu, apa sih yang diharapkan dari teman-teman media, dari kita, PR, baik brand maupun corporate untuk bisa menjalin hubungan yang baik gitu. Mungkin praktek kayak cuman ngajak makan siang mungkin udah terlalu lama ya, udah terlalu apa sih, udah lama banget ya. Apakah ada praktek-praktek lain sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman media? Gini loh teman-teman PR sekarang tuh kalau menjalin media relations kayak gitu. Gimana Mas Dimas? Iya, sebenarnya polanya masih mirip lah, kurang lebih seperti itu. Karena kan sebenarnya ini terkait selain hubungan relasi profesional kan sebenarnya bisa terkait dengan individu ya. Kita akan senang banget kalau misalkan ya kita dekat secara individu, dalam artian ya kita care sama care gitu. Kalau misalkan ya diundang makan siang dan sebagainya itu sih masih umum lah, itu masih bisa dilakukan. Nah, tapi paling tidak itu termasuk ini juga keterbukaan tadi yang disinggung oleh Mbak Dina tadi itu, karena apa sih yang dibutuhkan seorang reporter itu ketika ada peristiwa misalkan, ya hanya jawaban, entah itu normatif, entah itu detail, tapi paling enggak jangan dicuekin. Jangan dikacangin, iya benar. Dikacangin gitu, karena ya nggak cuma sekedar dalam hubungan pekerjaan ya, relasi pribadi pun juga nggak enak kalau dikacangin gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan misalkan apapun, sesulit apapun itu, sebenarnya yang dibutuhkan wartawan itu adalah jawaban, karena itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh reporter kepada editornya ketika dia ngapain aja di hari itu. Gitu. Nah, kadang justru kalau misalkan kita takut terhadap media, itu kadang justru medianya bisa mendapatkan informasi lain yang justru bisa merugikan. Katakanlah, ya misalkan kita anggap contoh lagi untuk krisis manajemen ya, katakanlah perusahaan A sedang ada masalah seperti itu. Lalu mungkin tim PR-nya memilih untuk diam atau misalkan untuk ngacangin gitu. Nah, otomatis si wartawan ini pasti akan tetap mencari informasi bagaimana sih peristiwa itu terjadi dan sebagainya lah. Nah, ketika dapat informasi dari orang yang lain dan itu tidak mencari internal, maka akan menjadi asumsi yang justru merugikan, bisa jadi merugikan ya perusahaan itu. Gitu. Maka perlu penting banget untuk harus tetap bisa open kayak gitu. Meskipun kita nanti bisa ngomong gini aja, paling gampang misalkan, oke aku cek dulu ya bagaimana apa sih yang akan terjadi. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mengkonfirmasi. Lalu misalkan dikasih tahu, oke jawaban normatifnya seperti ini ya, tapi background-nya kayak gini, off the record-nya ini, itu masih nggak masalah seperti itu. Yang penting ada jawaban itu
kayak gitu itu. Lalu beberapa praktisi media PR terutama ini kalau ini pribadi saya nggak tahu di tempat lain, tetapi apa yang terjadi misalkan di beberapa perusahaan besar itu hubungan antara individu itu cukup bagus. Misalkan kayak misalkan dia punya database nih, wartawannya siapa gitu kan, otomatis ada tanggal lahir misalkan, ya cukup ketika ulang tahun misalkan selamat ulang tahun ya, itu sederhana sih, misalkan lebaran yang ucapin misalkan selamat lebaran atau apa kayak gitu-gitu, itu hal-hal kecil yang bisa membuat kita dekat. Karena kadang ketika kedekatan itu terbangun, biasanya itu akan membantu pekerjaan juga. Misalnya nih, ada punya rilis misalkan, kita pasti akan mempertimbangkan, oh ya bantulah, meskipun ya mungkin naik enggaknya nanti untuk urusan editor, tapi paling enggak itu bisa membantu untuk disampaikan. Begitu juga ketika misalkan ada peristiwa nih seperti itu, kita pasti nggak akan buru-buru ngejudge bahwasanya peristiwa itu terjadi karena ini kayak gitu. Kita pasti akan lebih punya waktu, lebih sabar untuk menunggu direspon karena selama ini komunikasinya baik. Seperti itu. Oke, menarik banget ya Mas Dimas, soalnya mungkin kita terbiasa dengan hubungan yang transaksional kali ya Mas Dimas, Kak Dina gitu. Jadi hubungan-hubungan yang mungkin sifatnya kalau misalkan kita kadang-kadang mikirnya adalah mungkin dia risih kali ya kalau misalnya kita terlalu dekat gitu, tapi justru hubungan-hubungan yang hubungan baik ya, menjalin hubungan baik itu sebenarnya penting ya jadi salah satu media relations gitu. Jadi nggak cuman pas kita ada berita, ada maunya, baru colek, "Mas, minta tolong." Biasanya kayak gitu ya. "Mas, minta tolong bisa nggak?" Gitu. Iya, dan juga ini sih, kita selalu mewanti-wanti lah. Ya kita tahu selalu ada oknum di setiap pekerjaan kan, tapi upayakan jangan pernah ngasih uang di luar yang tidak berhak, bukan tidak berhak ya, uang untuk ya supaya berita dinaikin dan sebagainya apa gitu. Karena kalau itu sekali terjadi nanti dia akan kebiasaan seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu akan juga bukannya memperbaiki hubungan tapi justru membuat jadi benalu nanti wartawan seperti itu. Karena ya tadi di setiap profesi pasti selalu ada yang oknum-oknum seperti itu. Jadi saran saya sih untuk membangun jurnalistik yang lebih baik, jangan seperti itu. Oke, ya. Tapi praktek yang tadi Mas Dimas share sebenarnya juga masih terjadi gitu ya, karena balik lagi mungkin teman-teman PR, teman-teman Korkom tuh mikirnya biar lebih gampang untuk pemberitaan gitu ya, padahal sebenarnya balik lagi media juga pasti punya pertimbangan ini bisa dimuat atau tidak gitu ya Mas Dimas ya. Cuman saya setuju sih sama Mas Dimas jangan sampai terbiasa untuk memberi uang gitu kali ya Mas ya di luar gitu. Oke, nah sekarang balik ke Kak Dina gitu. Kalau dari program-program media relations yang sudah Kak Dina atau pernah lakukan itu apa aja sih Kak? Sampai akhirnya apalagi kan Kak Dina kan di lokal ya, di daerah, apa sih namanya, dia bukan di ibu kota lah ya, di daerah gitu. Apa sih media relations seperti apa sih yang dilakukan untuk teman-teman media lokal gitu? Karena seperti yang kita tahu mungkin treatment-nya untuk media lokal dengan media nasional ini cukup berbeda ya Kak ya gitu. Mungkin boleh di-share Kak, apa sih yang sudah dilakukan untuk teman-teman media lokal? Nah, jadi kalau misalnya ngomongin PR practice-nya gitu, dulunya aku sempat di Jakarta juga, sempat di ibu kota. Dan itu lumayan berbeda sih, lumayan berbeda approach-nya di kota besar sama misal di kota kecil gitu, atau kota yang agak jauh dari ibu kota. Kalau misalnya di ibu kota lah, approach-nya sih dulu berusahanya selain media relations sesuai dengan yang tadi Mas Dimas katakan gitu dan Mbak Celi katakan, berusaha sih ngasih experience ke jurnalis-jurnalisnya. Misal kalau misalnya tipe perusahaannya itu perusahaan tech gitu, biasanya kan berita-berita yang dikeluarkan tuh inovasi baru, teknologi baru, fitur baru gitu. Nah, berusahanya sih bukan sekadar mengadakan press conference gitu, tapi juga meng-engage teman-teman jurnalis untuk merasakan fitur tersebut. Misal misal tipe perusahaan itu perusahaan fintech gitu, dia mengeluarkan platform pembayaran terbaru khusus untuk game gitu. Ya sudah, kita bikin acara kompetisi game antar jurnalis gitu misalnya. Nah, untuk ikut kompetisi itu coba jajal pembayaran menggunakan fitur terbaru ini gitu. Jadi teman-teman jurnalis merasakan experience-nya, ikut happy dengan acaranya, tapi juga kenal dengan fitur tersebut. Rasanya sih approach kayak gitu bikin berita lebih mudah ditulis karena teman-teman media sudah merasakan, experience-nya dapat, lebih jujur gitu. Atau misal tipe
tipenya itu let's say hospitality gitu, misal F&B. Kalau misalnya agak gede, mungkin tiap bulan tuh keluar menu-menu LTO gitu, keluar menu-menu baru. Itu kan biasalah mengundang teman-teman media gitu untuk datang, misal nyicipin menu-menunya gitu. Kalau misalnya fashion ya tiap fall winter, spring summer gitu-gitu, mungkin ada fashion show kecil-kecilan gitu. Jadi tuh lebih seperti itu, lebih mudah untuk membuat program gitu, bisa lebih berkreasi lah kalau saya di kota-kota besar. Kalau misalnya PR praktisnya sih di yang dulu aku jalani kira-kira seperti itu. Tapi ketika PR-nya ini aku pindah nih ke sebuah kota agak berbeda gitu dengan praktek-praktek PR di ibu kota tadi. Memang lebih ke arah kedekatan personal gitu. Ada antara PR sama jurnalis. Cuman kalau misalnya dari kami sih approach-nya berusaha mirip dengan yang di ibu kota tadi gitu. Mungkin nggak hanya sekadar nyebar press release gitu. Seperti yang tadi awalnya misalnya mengadakan media gathering. Nah, media gathering itu juga bisa dikreasikan gitu loh. Misalnya mengundang, yaudah ya aku buka aja ya, aku tuh bekerja di perusahaan kayak tambang gitu. Saya mengundang teman-teman media ke tambangnya gitu. Ada apa sih di dalam tambang ini gitu. Progresnya seperti apa sih? Jadi lihat langsung gitu, bukan dengan mengadakan di suatu tempat media gathering gitu, tapi juga bisa diundang gitu ke dalam. Seperti itu. Office visit ya Kak ya? Jadi Site lebih visit terbuka gitu. Ini loh lebih kantornya, ini terbuka. prosesnya gitu ya Kak ya? Iya, jadi progres yang disampaikan gitu, program-program yang berhubungan dengan lingkungannya gitu, pertanggungjawaban dan pertanggunggugatannya itu teman-teman media, teman-teman pegiat sosmed gitu, masyarakat bisa melihat gitu. Jadi kesamaannya sih lebih ke ngasih experience ke jurnalisnya sih. Itu juga berlaku kalau company-nya tuh company baru gitu. Yang mungkin teman-teman jurnalis PR-nya mungkin belum begitu mengenal teman-teman jurnalisnya, atau jurnalisnya juga belum kenal ke perusahaan tersebut gitu. Jadi alih-alih ngasih press release aja atau media gathering atau press conference biasa, lebih ke ngasih experience ke jurnalisnya itu sih. Seperti itu. Oke, Kak Dina, mantap banget. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan nih ya, yang nanya adalah Kak Utari Mekar, tanyain mungkin ini lebih cocoknya untuk Mas Dimas ya. Melanjutkan tentang cara menjalin hubungan dengan media, berarti jangan ada amplop kah? Tuh, Ya, gimana Mas Dimas? idealnya harusnya seperti itu. Karena kalau kita ngomong ideal ya, pemasukan itu ya harusnya melalui kantor seperti itu. Misalkan dengan beriklan. Iklan. Karena kalau enggak, nanti itu akan jadi kebiasaan buruk itu. Kebiasaan buruk itu enggak cuma sekedar berurusan dengan perusahaanmu ya, misalkan si tadi PR agensi itu. Dia nanti akan menimbulkan pola yang serupa ketika ada undangan yang lain. Dia akan berharap terus seperti itu. Ketika nggak dikasih, dia beritanya nggak digarap seperti itu. Padahal ya sudah kewajiban dia adalah untuk meliput seperti itu. Jadi memang lebih baik tidak seperti itu. Oke. Oke, nah ini satu lagi dari Kak Utari Mekar. Kalau untuk kegiatan budaya, bagaimana cara menjalin hubungan dengan media? Nah, ini mungkin untuk Kak Dina ya. Kalau misalnya ada Kegiatan kegiatan-kegiatannya budaya, bagaimana sih cara menjalin hubungan dengan media? Maksudnya tuh budaya ke masyarakat Budaya lokalnya gitu masyarakat, ya? iya, budaya masyarakat. Oke, sebenarnya ini cukup relate sih ke company-ku karena di sebuah kota gitu kan yang kental lah dengan suatu budaya gitu. Sebenarnya daripada PR-nya yang lebih banyak berhubungan dengan pemangku budaya atau orang-orang kesenian di tempat kami, itu tuh lebih banyak ke orang CSR-nya gitu. Orang CSR-nya itu mengembangkan sanggar-sanggarnya, ikut care ke perkembangan budayanya, gimana cara kelompok-kelompok yang berbakat ini bisa terus berkembang gitu, sanggarnya berkembang, seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari kami, program CSR yang lebih sering di blast di media itu adalah yang berhubungan dengan
perekonomian gitu. Jadi untuk yang budaya jatuhnya tuh lebih banyak ke media sosial. Itu balik lagi ke yang aku ceritakan pertama kali gitu. Beda tipe berita, beda channelnya juga. Kalau untuk yang budaya, biasanya aku taruh di media sosial. Misal, kalau misalnya di Indonesia itu kan ada hari wayang, ada hari batik. Di sini ada pembatik lokal, di sini juga ada dalang, ada wayangnya sendiri. Itu biasanya ditaruh di media sosial. Atau ketika di hari itu memang ada acaranya, itu juga diliput dan masuk ke media sosial gitu. Andaikan acaranya cukup besar, melibatkan beberapa stakeholder, biasanya teman-teman media lokal itu juga bakalan bertanya sendiri sih ke kami, ini acaranya seperti apa, stakeholder mana yang ikut, terus udah gitu misal wayang, misal pengajian, misal gamelan gitu, acaranya tuh seperti apa gitu, dan biasanya masuknya tipe beritanya tuh masuknya ke media lokal gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi about channeling beritanya itu sih, takutnya sih kalau misalnya udah ngundang rame-rame gitu, karena sebenarnya kota tempat aku berada ini kan cukup besar gitu, dan teman-teman jurnalis itu mungkin yang jaraknya agak jauh ke kita itu kan akan effort gitu. Jadi blast dulu di sosial media, ada acara tanggal segini gitu. Salah satu supporternya adalah perusahaan kami gitu. Andaikan teman-teman media mau ikut, dipersilahkan gitu. Cuman andaikan tidak bisa hadir, ya bisa ambil bahannya di media sosial atau di website, tapi seperti yang tadi Mas Dimas katakan, ada kontak personnya gitu. Kalau misalnya di kami ada kontak personnya, andaikan mau mengobrol tentang acara tersebut, tentang budaya tersebut, bisa ke media relations-nya, atau bisa disambungkan ke PIC, sanggar, atau pemangku budaya tersebut gitu. Biasanya sih kalau di sini bentuknya kayak sanggar-sanggar gitu sih, bisa dihubungkan karena tipenya lokal banget, jadinya bisa dibilang saling mengenal atau kita mengenal orang yang kenal dengan PIC tersebut gitu sih. Ada tipe-tipe kedekatan yang seperti itulah. Seperti itu sih kira-kira. Ya, Oke, masalahnya silakan. Iya, silakan Mas Dimas. budaya itu memang agak ini ya, apa namanya, salah satu berita yang mungkin tidak terlalu banyak ada di media seperti itu. Jadi emang harus mengenal terlebih dahulu tipikalnya. Kayak misalkan di Jawa Pos misalkan, Jawa Pos itu rubrik budaya itu hanya ada di hari Sabtu dan Minggu. Dan ya mungkin karena itu ya tadi. Ya, terus kalau misalkan kita lihat di media lain, misalkan di Kompas sendiri, itu pun juga nggak setiap hari ada. Jadi kalau misalkan praktisi PR di bidang seni dan budaya, lebih tricky lagi, harus mencari tahu lebih detail halamannya ada kapan. Terus habis itu apakah dia punya reporter tetap atau tidak. Dalam arti reporter tetap itu, apakah dia emang ditempatkan di desk itu, ataukah dari desk lain, tapi dia juga nyambi di desk itu. Misalkan digabung dengan desk hiburan, misalkan seperti itulah. Pemahaman seperti itu juga diperlukan untuk mengetahui agar rilis yang dikirimkan itu tepat, karena nggak semua media punya rubrik budaya begitu. Jadi kalau misalkan ngirimnya ke Jawa Pos misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bisa jadi ya akan kita ajukan terlebih dahulu karena itu bukan prioritas, karena halamannya ada di Sabtu Minggu, dan itu pun juga kadang paling sekedar hanya ya 2-3 berita, dan harus berkompetisi dengan media yang lain, dengan dengan event yang lain gitu. Jadi kalau misalkan eventnya nggak terlalu menarik, misalkan ya bisa jadi malah tidak dimuat karena kalah dengan event yang lain seperti itu. Tambahnya itu aja. Oke, berarti Mas, kalau misalkan saya boleh rangkum ya, sebenarnya kalau untuk PR khusus budaya ini atau berita tentang budaya ini kita harus lihat lagi ya Mas ya. Beritanya ini biasanya dimuat kapan, rubriknya ada atau tidak, jurnalisnya ada atau tidak gitu ya sebenarnya ya. Dan juga rajin-rajin untuk mengumpulkan teman-teman media untuk datang ke acara-acara tertentu yang berhubungan dengan budaya tersebut ya Kak Dina ya, sama Mas Dimas ya. Iya. Oke, nah tapi ini ada pertanyaan lanjutan ini. Kalau misalnya kita bicara fokus acara tadi, mungkin kalau kita bicara budaya kan terlalu general ya. Kalau misalnya ini kita spesifik pada
acara-acara festival untuk anak, ada pentas tari, workshop, lomba lukis, gitu seperti apa? Apakah ada treatment yang lain untuk aktivitas media relations, baik itu dalam pemberitaan ataupun dalam offline-nya, atau yang seperti apa? Mungkin Mas Dimas dulu mungkin. Saya agak kurang memahami, coba seperti apa tadi? Nah, kalau tadi kita bicara budaya, ini kan terlalu Ya, general ya, Mas, ya. Nah, ya ini betul. coba kita sempitkan lagi nih, ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Utari gitu. Hmm. Kalau misalnya festival budayanya ini khusus untuk festival anak gitu ya, di situ Ya. ada pentas tari, ada lomba lukis, ada Ya. workshop. Apakah memang kegiatan media relation, kegiatan PR dan media relation-nya ini tetap seperti itukah, atau memang ada kegiatan yang lain gitu yang bisa Iya, dilakukan untuk bisa menyelenggarakan aktivitas ini dan media pun juga telepon. tertarik. Oke, ini kalau saya ambil, saya contohnya cuma bisa di Jawa Pos ya, karena kan saya memang Iya, bekerja di sini. Jadi kalau kita ambil contoh lagi di Jawa Pos lagi, untuk rubrik anak itu di Jawa Pos hanya ada di hari Minggu. Berarti kan harus lebih detail lagi memahami bahwa rubrik media itu seperti apa. Paling enggak kita tahu bahwasanya media itu memang punya ruang untuk memuat festival terkait dengan anak itu. Nah, tetapi kalau hanya sekedar bikin lomba lukis atau workshop seperti apa, itu kadang kurang menarik. Nah, tinggal bagaimana tim PR itu mencari celahnya, bagaimana bikin news value-nya itu lebih baik. Misalkan nih, contohnya ada satu anak yang katakanlah dia selalu langganan juara melukis, seperti itu. Mungkin itu yang bisa diangkat untuk ditawarkan ke media, bahwasanya ini loh, aku punya anak yang namanya ini, dia itu selalu mendapat juara satu ketika lomba melukis. Nah, itu bisa jadi lebih menarik daripada hanya sekedar aku bikin acara lomba melukis dan workshop. Seperti itulah. Nanti tinggal dimasukkan pelan-pelan nih, misalkan dia ini ternyata binaan dari katakanlah tempat kursus melukis ini kayak gitu-gitu. Jadi pelan-pelan dimasukkan seperti itu. Jadi nggak terlalu hard selling. Lalu yang kedua kita dapat poinnya bahwasanya ada anak berprestasi yang menurut kita itu patut untuk diangkat seperti itu. Karena dulu saya pernah juga ketika di Surabaya pernah meliput ada acara kayak lomba lukis dan sebagainya itu, saya nggak dapat poinnya bahwasanya ini menarik gitu. Karena sekali lagi menarik atau enggaknya itu harus orang lain yang menilai, bukan kita, bukan penyelenggara. Kalau penyelenggara ya pasti mengatakan acara itu menarik gitu. Nah, dulu saya sampai bertanya ke beberapa selain panitianya juga beberapa orang tua, apa istimewanya anakmu seperti itu. Lalu akhirnya dapat juga yang dia itu 3 tahun berturut-turut itu langganan, saya lupa apa namanya, pokoknya tingkat provinsi seperti itulah. Nah itu akhirnya lebih bisa diterima oleh editor bahwasanya ini menarik gitu. Nah tinggal nanti di bawahnya tinggal dikasih tulisannya, misalkan si A ini saya wawancara ketika ada lomba lomba tari atau lomba lukis yang digelar oleh ini misalkan perusahaan ini seperti itu. Jadi itunya dapat meskipun nggak banyak, tapi paling nggak ada poin yang bisa membuat informasi itu tetap tersampaikan daripada tidak sama sekali. Gitu. Ada poin unik lah ya, Mas, ya, dari sebuah acara itu ya. Karena kalau misalnya itu adalah acara umum, betul sih ya, saya setuju dengan Mas Dimas, mungkin kurang menarik gitu. Tapi kalau ada angle yang unik gitu ya, atau ada sesuatu yang stand out di situ, mungkin juga akan lebih lebih menarik diberitakan gitu ya, Mas Dimas ya. Betul, betul sekali, betul, betul. Oke. Nah, mungkin juga sudah cukup menjawab ya, Mbak Utari. Oke, nah mungkin, pertanyaan lanjutannya adalah, kan kalau misalnya saya lihat ini Jawa Pos gitu, let's say ada website, kemudian juga ada media sosial juga gitu ya, Mas, ya. Ada juga yang koran. Ada nggak sih, Mas, pembagian jenis pemberitaan nih, kalau misalnya mau dimuat di media cetak, ini pemberitaannya kayak gimana, online kayak gimana, kemudian di sosmed kayak gimana gitu. Karena mungkin teman-teman PR, teman-teman Korkom gitu, saya pun gitu juga, suka bertanya-tanya, biasanya nih ada nggak ya sih tipe pembagiannya gitu? Jenis berita apa yang bisa dimuat di web, dicetak maupun di sosmed gitu? Oke. Silakan Mas Dimas. Iya, kalau di Jawa Pos sendiri kita memang punya bagian yang terpisah. Yang pertama itu ada redaksi koran, lalu redaksi online, dan yang ketiga redaksi televisi. Jadi mereka berbeda-beda, produknya berbeda-beda. Tetapi online ini yang dianggap lebih bisa menampung semuanya. Gitu. Jadi produk dari koran bisa dimasukkan di online, produk TV juga bisa dimasukkan di online. Setahu saya beberapa media yang punya pola seperti ini itu rata-rata polanya sama gitu. Jadi agak sulit misalkan
reporter online itu menulis untuk koran. Itu biasanya sulit-sulit karena berita di koran itu punya karakteristik tersendiri. Misalkan nggak pendek, kalau online kan masih bisa pendek. Harus 5W1H-nya itu lebih jelas, lebih runut lah. Itu kadang tidak dimiliki kemampuannya oleh anak online yang dituntut untuk lebih banyak membuat berita cepat. Seperti itu. Nah, lalu tergantung nih keinginan seperti apa. Nah, itu tadi balik untuk mengetahui sasaranku seperti apa sih gitu. Untuk berita masuk koran itu tantangannya lebih susah. Kenapa? Karena koran itu punya halamannya terbatas. Jawa Pos misalkan itu halamannya ada 20 setiap harinya. Misalkan rubrik ekonomi itu cuma 1 halaman, kalau nggak kemakan iklan. 1 halaman itu berarti ada sekitar 6-7 berita. Nah, kalau misalkan di hari itu nih, katakanlah hari ini ya, anggaplah hari ini itu G20 itu dimulai. Otomatis berita itu pasti akan lebih banyak didominasi tentang itu. Nah, ketika kita dari mewakili brand ekonomi, mau masuk tentu akan susah kalau misalkan ingin di koran. Gitu. Jadi lebih baik ya, oke ke online saja yang tidak terhalang oleh ruang. Seperti itu. Nah, karena produk media itu umumnya adalah berita, maka agak susah untuk berharap apakah akan ini bisa muncul di YouTube misalkan, atau misalkan muncul di media sosial. Itu kalau menurut saya itu adalah sebuah bonus seperti itu. Yang paling penting utama adalah tujuannya nih, ya ini yang ini gitu. Karena umumnya media sosial itu punya garis apa ya, garis lurus dengan redaksi. Jadi mereka akan mengunggah apa yang ada di media sosial itu sesuai dengan apa yang ada di berita yang dimiliki. Karena kalau enggak, akan agak rawan. Misalkan nih, kita nggak nulis berita tentang orang jatuh nih gitu. Lalu ada video orang jatuh yang viral lah. Bisa jadi kita diprotes dan sebagainya, karena ya itu tadi nggak ada beritanya. Padahal kita sebagai perusahaan pers, ya produk utamanya adalah berita itu tadi. Nah, makanya ketika berharap ada masuk sosial media atau apa itu dianggap aja bonus gitu. Selama itu menarik, biasanya kita juga akan meminta anak media sosial untuk menaruh ini di Instagram seperti itu contohnya. Kecuali berita iklan ya. Kalau iklan kan enak kita bisa memilih ya aku mau dong ini dimasukkan di artikel sama di media sosial misalkan seperti itu. Oke, jelas banget sih Mas. Berarti, anggap aja bonus ya, karena kadang-kadang kita mikirnya, "Kenapa ya? Apa yang salah?" Oh ternyata, Ya. sudah ada pembagiannya sendiri-sendiri lah ya, yang cocok masuk medsos, yang cocok yang lain bisa masuk yang lain. Iya. Oke. Terus itu tadi, kalau misalkan terkait ekonomi nih, atau misalkan rilis produk nih, itu kadang agak tipis bedanya dengan produk iklan. Jadi kan kadang kita kalau misalkan udah, waduh kok Instagram juga, wah ini harusnya bisa jadi iklan nih. Nah itu agak susah nanti. Iya, oke. Nah, lanjut untuk Kak Dina gitu ya. Kalau kita masih bicara media, dari sisi Kak Dina gitu ya, sebagai Korkom, masih mempertimbangkan media cetak nggak sih Kak untuk publikasi? Atau sebenarnya sekarang tuh sudah beralihnya ke online aja deh daripada media cetak? Atau kalau misalnya memang masih mempertimbangkan media cetak, apa yang dipertimbangkan? Nah, kalau misalnya berkata tentang media cetak, mungkin ada tipe-tipe pembaca juga yang cukup berbeda antara di kota besar dengan di kota yang jauh dari kota besar sepertiku. Kalau di tempatku sih masih banget. Jadi kalau misalnya mengadakan acara atau menyebar press release, umumnya sih kami nggak membeda-bedakan mana wartawan cetak, mana wartawan online, mana yang netizen journalism gitu. Rilisnya itu sama. Cuman triknya itu adalah berusaha membuat rilis yang memang detail dan panjang, bukan detail dan panjang sih, lebih ke detail gitu. Jadi untuk teman-teman dari wartawan cetak bisa cukup mengambil banyak dari press release itu, kemudian untuk tambahan-tambahannya bisa lewat doorstop, bisa lewat sesi tanya jawab, bisa menghubungi PIC. Sementara untuk teman-teman online dari satu rilis itu mungkin bisa memecahnya menjadi beberapa berita gitu. Lalu untuk teman-teman media sosial sendiri, untuk netizen journalism gitu, atau untuk kantor media yang punya media sosial gitu, bisa juga memotong-motong yang disampaikan dari press release tersebut jadi lebih singkat gitu, lebih banyak main di grafisnya, seperti itu sih. Jadi nggak ada sih perbedaannya seperti itu. Gitu, Jadi Kak Sally. sebenarnya masih butuh media cetak gitu ya Kak ya, Kalau di sebenarnya ya sini untuk publikasi?
kalau jatuhnya ke kantor pusat pun juga masih gitu. Misal berita-berita yang berhubungan dengan investasinya gitu, dengan perekonomiannya gitu-gitu, itu masih masuk banget sih ke berita, ke media cetak gitu. Dan itu juga masuk ke media monitoringnya. Jadi kan ada, kalau misalnya di media relation itu kan ada tools media monitoringnya. Ya. Tools media monitoring itu juga, dan vendor media monitoringnya itu juga masih mempertimbangkan banget gitu media cetak. Karena bagaimanapun juga kan namanya pembaca berbeda-beda ya. Mungkin Mas Dimas lebih mengerti sih, kayaknya pembaca media cetak dan pembaca media online pun berbeda-beda gitu. Punya segmennya masing-masing. Jadi ya masih sih Kak, Masih ya, seperti masih itu. pertimbangkan ya. Oke. Mungkin Mas Dimas ada yang mau ditambahkan dari Iya. statementnya Kak Dina? Pada dasarnya gini, pada dasarnya semua berita itu kan apa namanya, boleh saja gitu. Dia ada di televisi kah, ada di cetak atau misalkan di online ya. Tapi balik lagi nanti kebijakan media itu yang akan menentukan, termasuk ada enggaknya sih sisa halaman. Kadang itu kita ngelihat misalkan tiba-tiba ada iklan dicabut nih gitu. Kadang kita kekurangan berita, akhirnya ya berita apa aja masuk misalkan di korannya. Tapi ada salah satu trik yang mungkin bisa dipertimbangkan. Misalkan seperti ini. Perbankan sampai saat ini itu tidak hanya memberitakannya, tetapi beriklan juga itu masih di media cetak. Kenapa? Karena bisnis media cetak itu bisnis yang mahal, berbeda dengan media online yang hitungannya lebih murah. Karena ya dengan modal 500.000 sebenarnya orang bisa bikin website seperti itu kan, tapi dengan uang 500.000 nggak akan bisa bikin koran misalkan. Nah, ketika media cetak itu dibikin dan media cetak itu kan harus dibeli. Jawa Pos misalkan itu masih menjadi salah satu koran termahal di Indonesia karena harga jualnya itu bisa 5.000 dan 6.000. Satu bulan berarti butuh 180.000 atau kalau langganan ya 130.000. Itu kan berarti orang harus membuang kan. Berarti orang itu paling enggak dia harus sudah mapan secara ekonomi untuk bisa langganan koran terlebih dahulu atau paling enggak ada pendapatan tetap lah seperti itu. Nah, itu berarti beberapa perusahaan itu masih melihat itu sebagai sisi elit dibandingkan dengan media online. Kayak misalkan jam Rolex di Jawa Pos itu masih beriklan melalui media cetaknya karena dianggap sasaran dia ya orang yang mampu untuk membeli. Nah, salah satu ngefilternya bagaimana untuk tahu dia punya daya beli? Ya, dia mau membeli korannya itu, produknya seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan yang teman-teman nanti wakilin itu berkaitan dengan trust, misalkan dengan kepercayaan orang, lalu terkait dengan apa namanya keamanan misalkan, itu harus mencoba terlebih dahulu untuk bisa masuk ke koran. Meskipun kalau misalkan harus beriklan itu pasti akan mahal koran itu. Tetapi jangkauannya tidak bisa seluas online dan nggak bisa diekspektasi setinggi online seperti itu. Itu masih perlu untuk dicoba gitu. Tapi kalau misalkan enggak terkait dengan keamanan, tidak terkait dengan trust, kepercayaan, ya tidak perlu memaksakan diri untuk masuk di koran seperti itu. Perbankan itu sampai saat ini itu selain memilih media mainstream untuk beriklan atau untuk mengutamakan berita, juga dia selalu mencoba ke koran. Karena itu tadi itu ada nilai trust yang harus dijaga seperti itu. Karena misalkan gini, kalau dia nggak mampu apa namanya membayar iklan di koran, itu masih ada anggapan bahwasanya ya bank ini masih ecek-ecek seperti itu. Tidak dianggap serius menangani bagaimana menangani keamanan uangnya nasabah seperti itu. Begitu juga ketika dia tidak mau beriklan atau tidak sering muncul di media mainstream, ada anggapan seperti itu. Jadi tergantung apa namanya nanti teman-teman mewakili institusi apa. Tetapi sekali lagi untuk mengetahui itu layak dan tidaknya tetap harus dari kacamata orang lain ya. Karena kalau misalkan dari kacamata internal pasti nganggapnya ya kita, wah ini layak kok seperti itu. Itu tambahan saya sih itu. Oke Mas Dimas. Nah, ini udah mulai masuk lagi pertanyaan dari Kak Momo Amti. Pertanyaannya adalah ini mungkin lebih tepatnya untuk Mas Dimas ya sepertinya ya. Ketika sebuah organisasi atau instansi mengirimkan sebuah rilis berisi statement Ya. atau tanggapan atau reaksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, bagaimana rules atau seberapa besar chance media atau tim redaksi untuk dapat follow up statement ini sehingga menjadi sebuah berita yang benar-benar utuh dengan prinsip cover both side? Ya, seperti ini agak berat ya pertanyaannya ya, Mas Dimas ya. Silahkan, Ya. Mas. Oke. Lumayan berat banget ya. Lumayan berat Jadi ini. kita balik kepada konsep pers terlebih dahulu. Konsep pers itu kan
dia termasuk dari watchdog kan untuk jadi ya untuk inilah apa namanya menjaga agar pemerintah itu nggak ngawur seperti itu. Nah, polanya seperti apa ya sebenarnya ini paling gampang adalah kita harus melihat momennya terlebih dahulu. Misalkan nih saat ini katakanlah anggaplah hari ini itu BBM naik gitu kan. Nah, kalau habis itu nyerang pemerintahnya atau mengkritik pemerintahnya tidak terkait dengan BBM, ya nggak pas waktunya. Jadi bisa jadi kita akan tidak melihat itu terlebih dahulu karena perhatian kita saat ini masih ke BBM yang naik. Maka bisa diarahkan, ya berarti komentarnya misalkan terkait dengan BBM itu. Tetapi ini yang perlu saya tekankan kepada teman-teman adalah untuk tidak menjadi pengamat palu gada seperti itu. Ini agak riskan juga karena kadang itu suka muncul pengamat-pengamat baru yang ya apa aja gitu, dia katakanlah latar belakang ilmunya A, tapi dia komentari BCD seperti itulah. Ini juga nggak baik. Maka caranya itu apa namanya melihat apa yang sedang dibicarakan saat ini. Lalu pastikan bahwasanya dia memang punya kapabilitas soal itu, background-nya memang terkait dengan itu. Nah, lalu sudah ada kata kunci yang tadi disebut yaitu cover both side. Bahwasanya bisa jadi statement itu tidak kita ambil seutuhnya, kita ambil sebagian misalkan lalu kita konfirmasikan kepada yang dituduhkan misalkan. Nah, tapi apakah rilis berisi statement atau tanggapan reaksi bertentangan dengan kebijakan pemerintah itu lantas langsung disensor? Tentu tidak. Kita banyak banget memuat komentar-komentar bahkan pakar-pakar baru terkait dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Tapi itu tadi balik lagi ya kalau misalkan saya komentar misalkan anggaplah saya orang biasa, saya komentar tentang kenaikan BBM, saya nggak punya latar belakang energi, saya nggak punya latar belakang apa namanya terkait dengan kebijakan publik. Misalkan saya hanya Dimas, lulusan ilmu komunikasi, saya orang biasa, lalu saya berkoar-koar tentang itu ya bisa jadi nggak terlalu dilirik seperti itu. Kecuali saya bikin sesuatu yang heboh, misalkan seperti itu masih memungkinkan seperti itu. Oke, semoga dapat menjawab ya, Mas Momo dari Mas Dimas. Oke, karena sudah mulai panas ya, jadi saya mau lanjut. Mungkin ini pertanyaannya udah ada reaksi, mungkin ini juga relate-nya dengan krisis kali ya. Nah, ini cocok nih pertanyaannya untuk Kak Dina. Kalau misalnya kita bicara perusahaan terkena krisis, isu gitu ya, yang tidak enak gitu, dan mungkin juga sekarang kita juga tahu lah kalau misalnya kita lihat di Twitter, ada banyak sekali brand yang terkena krisis gitu ya, banyak macam-macam isunya gitu. Nah, apa sih Kak tindakan terbaik dari seorang PR ketika teman-teman media ini butuh klarifikasi? Karena kan pasti kan pertanyaannya kan akan banyak banget ya, yang ini nyangkutnya bisa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau dari sisi praktek yang baik gitu, atau yang pernah Kak Dina lakukan, apa sih tindakan terbaik ketika ini sedang mengalami sebuah isu dan teman-teman media mendesak untuk butuh klarifikasi? Oke, lumayan sering dialami sih PR krisis, apalagi di era sosial media yang cepet banget viralnya gitu-gitu kan. Sebenarnya instingnya PR, instingnya orang branding perusahaan pasti ingin meluruskan hoax tersebut gitu. Cuman apa ya? Lebih ke pertama-tama sih dipikirkan dulu gitu. Kalau memang itu adalah hoax, akan dengan mudah gitu diluruskan. Itu kalau misalnya menyangkut perusahaan ini aja gitu. Tapi kalau misalnya menyangkut stakeholder lain gitu-gitu, itu agak tricky juga sih. Jadi justru PR-nya selama ini, praktiknya sebagai PR, kalau misalnya bisa diluruskan dengan mudah gitu. Kalau bisa justru bukan dengan tendensi untuk menjawab isu itu secara langsung gitu. Jadi diberikan data sih. Jadi statement-statement yang diberikan oleh seorang PR itu harus didukung dengan data yang tepat gitu. Karena satu, pasti menghindari blunder gitu kan. Karena kalau misalnya kita perhatikan, mungkin ada beberapa case gitu di mana suatu perusahaan mengalami PR krisis, lalu PR-nya itu berusaha bereaksi dengan cepat, tapi justru terjadi blunder gitu. Bisa jadi malah terjadi kebocoran identitas di situ. Jadi kalau misalnya sebagai PR sih,
berusaha untuk berdiskusi dulu dengan stakeholder-stakeholder internal yang terkait, didiskusikan dengan tepat dulu data-datanya seperti apa, baru kita rilis ke teman-teman media. Andaikan itu membutuhkan waktu, kita bukan pamit sih, maksudnya kayak tunggu sebentar ya gitu. Persis seperti yang Mas Dimas katakan tadi gitu, tunggu sebentar, atau sebenarnya kalau misalnya emang udah personal sebenarnya begini, tapi tunggu dulu gitu, tunggu statement resminya. Seperti itu sih. Berusaha tidak langsung reaktif, tapi kalau misalnya isunya bisa diluruskan segera, ada baiknya memang diluruskan cepat-cepat, didukung dengan datanya, seperti itu. Oke, nah itu tadi dari sisi Kak Dina. Kalau dari sisi Mas Dimas nih, kalau misalnya Mas Dimas nih tahu, oke ini perusahaan lagi ada isu, sebenarnya butuh klarifikasi segala macam. Apa sih sebenarnya yang diperlukan oleh Mas Dimas gitu? Mungkin tadi dari Kak Dina udah bilang data, mungkin data juga penting ya untuk teman-teman media gitu. Tapi selain data, apalagi sih yang dibutuhkan selain itu? Iya. Supaya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman yang ingin rilisnya juga cepat ya, rilis beritanya juga cepat gitu ya. Iya, ini menarik karena beberapa kali memang ada perusahaan yang takut dengan media seperti itu. Jadi ketika ada hal seperti itu, dia menjawabnya ada ala kadarnya, misalkan hal itu, atau hanya memasang pengumuman di media sosial seperti itu. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya jangan takut kepada media seperti itu kan, karena apa yang dibutuhkan media itu sebenarnya adalah ya jawaban itu tadi. Jawaban banyak, pendek, atau misalkan sementara pun tetap diberikan aja jawaban, itu sebenarnya cukup dan akan membuat kadang ya kita nggak akan mengganggu lagi sampai misalkan nanti akan ada update. Misalkan ada kebakaran malam misalkan seperti itu, ya udah dikasih tahu aja, diakui ya benar gudang kami ini, besok akan kita berikan informasi yang lebih jelas. Setelah itu selesai, nggak akan ada gangguan. Besok terserah nih, apakah besoknya mau dengan pola menggelar press conference, ataukah cukup hanya menyebarkan rilis kepada media secara langsung seperti itu. Nah, memang ada beberapa PR gitu. Teman saya juga di salah satu perusahaan pakan ternak itu tidak suka press release gitu. Dia nggak suka press conference karena dia itu menganggap kayak ditembakin gitu. Karena nanti pertanyaannya kan bisa banyak pertanyaan gitu kan. Nah, itu kadang kalau misalkan dia nggak prepare, benar tadi kata Mbak Dina, nanti justru bisa jadi blunder. Blunder, ya. Nah, tapi ada pola yang seperti itu, yang suka seperti itu. Justru kalau ada apa-apa, ya harus di press conference kan. Karena ketika dengan dialog itu justru akan ketemu nanti mungkin angle-angle khusus misalkan yang bagus. Justru mengklarifikasinya bisa jelas seperti itu. Karena masing-masing ya punya limitasi. Kalau hanya menyebar press release kan tidak ada interaksi nih, gitu kan. Jadi memberitakan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan itu saja, seperti itu. Jadi jangan takut kepada wartawan, dikasih tahu aja apa adanya, seperti itu. Lalu nanti tinggal di follow up apakah bentuk press conference atau press release, itu terserah dikembalikan ke masing-masing. Yang jelas jangan hanya menyebar informasi lewat media sosial, udah gitu ketika kita tanya, kita direct message misalkan, itu tidak ditanggepin. Ya, udah banyak terjadi sepertinya Mas ya. Iya, betul. Soalnya tuh kalau dari PR juga tidak ada jawaban merupakan sebuah jawaban juga iya, gitu kan. betul. No comment Takutnya adalah malah komen. jadi Gitu ya Kak ya. No comment adalah komen. betul. Karena nanti bisa ditulis seperti ini apa, ketika kita ambil contoh ke kasus kebakaran lah ya. Ketika ditanya diem aja, maka kita bisa nulis Jawapo sudah berusaha menghubungi yang berwenang bla 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 gitu, tetapi tidak menjawab. Tapi tidak menjawab. Tapi kan akan muncul terframing misalkan, wah ini perusahaannya nggak mau tanggung jawab atau apa kayak gitu, itu kan itu justru menambah masalah baru. Iya. Jadi teman-teman brand mungkin yang di sini yang datang, teman-teman corporate, jangan takut sama media ya. Kalau misalnya ada krisis, ada isu, bisa dijelaskan terlebih dahulu awal-awalnya gitu kali ya Mas ya, latar belakangnya dulu. Baru kalau misalnya ada yang butuh klarifikasi nanti bisa menyusul gitu ya. At least setidaknya teman-teman media ketika memberitakan bukan asumsi gitu ya Mas ya. Karena seperti yang tadi Mas Dimas dan Kak Dina sampaikan, kalau media beritanya adalah asumsi, itu nanti brand gitu ya, corporate yang akan pusing loh, ini sumbernya dari mana ini, siapa yang bilang, gitu ya. Oke, nah ini untuk teman-teman yang lainnya silahkan ya, kalau misalnya mau bertanya langsung drop di kolom chat ya, silahkan. Mungkin saya lanjut kalau gitu. Nah, bicara tentang tren media massa nih Mas Dimas, gitu. Kita sebagai
teman-teman PR, praktisi juga pengen tahu nih, kira-kira ada nggak ya Mas ya tren media massa yang saat ini mungkin bisa berpengaruh terhadap brand dan korporasi? Misalnya, apakah ada perubahan sisi segmentasi berita terhadap audiens tertentu, ataukah ada tren-tren lain yang kita juga teman-teman PR gitu harus tahu gitu? Apa sih yang sedang terjadi sekarang di media massa dan bagaimana kita bisa berkolaborasi gitu, Mas? Iya. Salah satu yang menarik saat ini itu kan tren mulai menjamurnya influencer. Jadi, Oke. Iya. itu seringkali dimanfaatkan karena mungkin budgetnya lebih murah, terus habis itu bisa dikatakan bisa lebih ini apa? Lebih tepat sasaran karena biasanya influencer kosmetik misalkan sudah pasti followernya adalah orang yang suka dengan kosmetik. Follower influencer tentang gaming biasanya followernya tentang gaming seperti itu. Nah, itu memang menjadi tantangan juga bagi kami di media untuk bisa tetap bagaimana sih agar brand itu tetap percaya dengan kita seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat, kebetulan saya tadi habis bertemu dengan salah satu CEO perusahaan properti, dia tidak percaya dengan influencer seperti itu. Tidak percaya dalam arti tidak percaya influencer itu bisa memberikan dampak yang diinginkan gitu loh dibandingkan dengan media. Karena kenapa? Karena influencer itu tidak bekerja sesuai dengan undang-undang, tidak diatur dengan undang-undang dan tidak memiliki kode etik. Dia bisa saja saat ini ngomong A, besok ngomong B, besok lagi ngomong C. Nah, ketika ada masalah, itu dia tidak ada pertanggungjawabannya. Seperti apa? Berbeda dengan media. Nah, media itu seringkali yang akan ditunjuk ketika ketika tidak bisa menjelaskan bagaimana sih duduk perkaranya, atau ketika perkaranya makin bulat, makin ruwet, influencer tidak bisa menyelesaikan itu, biasanya akan balik lagi ke media. Nah, itu sebenarnya bisa menunjukkan bahwa media atau misalkan bentuknya konvensional seperti koran, radio, atau TV pun sebenarnya itu sudah punya posisi yang sangat bagus di masyarakat. Seperti itu. Karena ketika ada masalah pasti larinya ke media lagi, atau ketika ada sesuatu misalkan ada salah apa gitu ya, media yang akan membersihkan. Sebagai contoh misalkan terkait dengan hoax nasional kayak gitu kan, ketika kemarin ada selebriti yang mengaku korban KDRT gitu kan. Influencer itu kan menyebarkan banyak opini seperti apa, tapi ketika itu ternyata mereka berdamai dan apa, influencer itu rata-rata hilang. Justru media yang akan mulai mengembalikan lagi, tetap memberitakan lagi, menceritakan lagi bahwasanya itu tidak benarkah atau seperti apa. Nah, itu adalah posisi media saat ini. Kita memang bertarung dengan banyaknya influencer, banyaknya dengan media sosial seperti itu. Nah, ada beberapa media yang lantas mencoba ketika dia tidak memiliki DNA lah, katakanlah DNA jurnalistik atau DNA media yang cukup kuat, biasanya dia akan ikut-ikutan seperti itu. Tapi beberapa media yang dia punya DNA pemberitaan, dia pasti akan tetap dengan pola-pola bagaimana bekerja sesuai dengan undang-undang dan juga dengan kode etik yang telah ditentukan oleh Dewan Pers. Karena kita bekerja itu, kita sama kayak profesi dengan dokter. Tidak banyak profesi di Indonesia yang memiliki undang-undang khusus. Kayak misalkan dokter itu kan ada undang-undang dokter, kode etik dokter ada, wartawan pun juga ada seperti itu. Jadi kalau kita ngomong idealnya, ya sebenarnya kita nggak bisa ngawur-ngawuran, kita nggak bisa mengikuti seperti influencer seperti apa. Pola media ya seperti ini, kita bekerja memberitakan misalkan ya harus ada 5W1H, informasinya harus cover both set, seperti itu yang mungkin itu memang tidak disukai oleh brand misalkan, tapi ya kita memang polanya masih seperti itu sih, gitu. Mungkin dari sisi brand juga harus lebih ini kali ya Mas ya, lebih paham ada porsi di mana memang ini cocok untuk influencer, mungkin yang produk-produk hard selling gitu tadi ya Mas ya. Ya, Untuk yang media mungkin harusnya beritanya juga bisa lebih mendalam gitu ya. Jadi masing-masing kan sudah punya porsinya gitu ya, cuman kadang-kadang memang karena kita sudah terbiasa kepikirannya ada influencer-influencer aja gitu, tapi secara role, secara peran kan memang sangat berbeda gitu ya Mas Dimas ya. ya betul. Oke, nah ini masuk lagi di pertanyaan dari Mbak Utari. Mungkin ini cocok untuk Mas Dimas, cuma nanti saya akan ada pertanyaan lanjutan untuk Kak Dina. Ini cocok banget dengan pertanyaan yang pengen saya tanyakan juga. Bedakah profil pembaca media mainstream, koran, TV, radio, dan online? Beda nggak tuh, Mas? Iya, pada prinsipnya pasti beda, tetapi irisannya pasti sama. Kayak misalkan kita contohkan di Jawa Pos ya, Jawa Pos cetak itu karena kita adalah brand dari Surabaya dan mungkin karena nama juga ya Jawa Pos gitu, kita untuk koran itu besar
di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nah, bagaimana? Online-nya pasti juga akan terpengaruh seperti itu, karena mengenal dengan brand itu tadi. Kita juga media online-nya besar juga di Jawa Tengah dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tetapi jangan lupa, ada salah satu pembeda, yakni ketika internet itu mulai masuk, itu sudah tidak ada lagi tembok demografi. Jadi semua orang itu bisa membaca brand tertentu dimanapun. Kalau dulu kan agak susah, misalkan orang Jakarta atau orang di Singapura misalkan pengen baca Jawa Post, ya nggak bisa. Kalau misalkan harus dikirim korannya, kalau ke luar negeri ya bisa sampai 2-3 hari misalkan. Kalau ke Jakarta harus 2 hari. Jadi ada tembok itu yang membuat beberapa brand, ketika brand media konvensional, ya dia hanya tumbuh di sekitar kota-kota itu sendiri. Makanya Nielsen yang untuk ngukur benchmarking berapa banyak media itu dibaca, menyebut sebenarnya tidak ada istilah media nasional, karena media itu pasti akan kuat di masing-masing daerah tempat dia berdiri. Nah, lalu begitu juga dengan online sendiri. Tadi itu pada dasarnya tetap akan sama, karena itu orang mengingatnya bahwasanya brand itu dari mana sih, seperti itu. Nah, tapi karena ketika internet itu sudah meruntuhkan tembok lokasi, saat ini bahkan Jawapost.com besarnya justru ada di Jakarta. Jabodetabek itu pembaca kita nomor 1 ada di Jabodetabek. Lalu yang kedua ada di Surabaya. Yang ketiga justru loncat ke Medan. Lalu ada di Sulawesi dan Kalimantan. Seperti itu. Untuk luar negeri, malah kita sangat tumbuh. Misalkan di kantong-kantong yang banyak TKW-nya. Di Malaysia, Singapura, dan Taiwan itu banyak banget pembaca Jawa Post. Gitu. Jadi, apakah beda? Pasti berbeda, tetapi saling beririsan biasanya. Begitu juga TV dan radio. Kalau TV itu dia tidak punya, kalau TV itu dibawa seperti kayak Jawa Post, pasti akan awalnya nanti pasti akan dari Surabaya dan Jawa Timur. Seperti itu. Tapi kalau misalkan TV itu berdiri sendiri, tidak memiliki base kayak koran misalkan, dan dia tumbuh misalkan katakanlah TV lokal Jogja TV misalkan, ya pasti dia akan dari situ terlebih dahulu embrio penontonnya. Nanti baru mulai menyebar ketika dimasukkan di YouTube kah, atau ketika dia masuk channel digital, maka kita lebih mudah mencarinya dibandingkan teleserial analog, seperti itu. Seperti itu. Oke, nah ini ada lanjutannya tadi, Mas. Ada nggak sih sekarang pembaca muda di koran? Oke, saya akan mengutip dari data dari Nielsen. Dan sekali lagi ini untuk Jawa Post. Kalau untuk Jawa Post masih ada pembaca mudanya di koran. Itu masih sekitar 25%-an gitu. Kenapa di Jawa Post ada? Karena kami dulu itu punya rubrik khusus anak muda yang sekarang masih bertahan, yaitu namanya rubrik Zetizen. Kalau misalkan dulu tahu itu deteksi. Deteksi itu kan kalau kita balik 10 tahun yang lalu, berarti kan katakanlah masih SMA, kayak gitu kan. Nah, sekarang udah tua nih, gitu. Katakanlah berarti kalau misalkan sekarang umur tambah 10 tahun lah, kalau waktu itu terkenal deteksi umur 18, sekarang berarti umur 28. Nah, dia masih tahu brand itu karena dulu pernah menjadi bagian dari deteksi itu, entah sebagai narasumber kah atau sebagai orang yang disurvei. Nah, sampai saat ini di Jawa Post masih mempertahankan itu. Kita masih punya rubrik yang namanya Zetizen, lalu beberapa rubrik anak muda itu untuk untuk memupuk generasi pembaca. Meskipun memang diakui ya jumlahnya pasti kalah jauh dibandingkan dulu ketika sebelum internet menjadi luar biasa seperti sekarang. Dibandingkan dengan tahun 2000, 2010, dan saat ini 2020, memang jumlahnya terus menurun. Tapi kalau misalkan pertanyaannya hanya sebatas ada atau tidak, kami mengutip dengan data Nielsen masih sangat. Oke. Nah sekarang masuk ke Kak Dina. Tadi masih ada relate dengan audiens ya Kak ya. Kalau Kak Dina sendiri nih ya sebagai PR, bagaimana sih Kak bisa mengetahui audiensnya dari setiap media gitu? Mengingat kan sekarang kan kadang-kadang audiens juga suka-suka berubah ya, pilihan medianya seperti apa gitu. Nah, Kak Dina sendiri gimana sih Kak untuk tahu ini segmentasi media ini cocok nih buat brand saya gitu, buat corporate saya. Itu gimana Kak? Sebenarnya balik lagi ke tipe perusahaannya ya. Kalau misalnya yang benar-benar deep itu analisisnya itu kan perusahaan yang sekarang gitu. Sebenarnya awal-awal itu semua berita di-blast ke semua jenis media, mulai dari netizen journalism, mulai dari media cetak, mulai dari media online, itu semuanya di-blast gitu. Cuman lama-lama kelihatan dari angkanya ada tipe-tipe berita yang memang digemari oleh netizen gitu, via media sosial perusahaan sendiri, hingga berita-berita yang disebarkan via
netizen journalism itu tuh pastinya berita yang lokal, yang lebih apa ya, lebih mengafek masyarakat lokalnya yang dekat dengan perusahaan gitu. Terus kalau misalnya untuk berita yang cukup besarnya gitu, misalnya progres perusahaan secara ekonomi, secara inovasinya, itu mungkin kalau misalnya di media online cukup tinggi katanya animonya dari jurnalis-jurnalisnya. Sementara kalau misalnya untuk artikel yang modelannya in-depth gitu, mereka benar-benar dig deep ke suatu topik secara dalam gitu di perusahaan ini atau membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Itu mungkin lebih digemari, bukan mungkin sih, itu memang pernah ada media cetak yang emang menghubungi company kami gitu. Jadi beda tipe berita, beda tipe medianya, cuman kalau misalnya dari kami sih upayanya blast aja gitu ke semuanya. Mungkin yang tadinya kami harapkan banyak dibaca oleh pembaca media sosial, tapi banyak juga gitu audiens yang baca via media online-nya gitu. Seperti itu sih kira-kira kalau misalnya berkata tentang segmentasinya, iya berbeda-beda. Tapi itu di perusahaan ini sih, mungkin perusahaan-perusahaan lain bisa berbeda juga. Atau kalau misalnya balik lagi tipe perusahaannya adalah brand gitu, bisa jadi channel komunikasi yang lebih efektif ya ke influencer tadi sih, apalagi ngomongin brand gitu, brand beauty ya ke influencer beauty, apalagi gaming gitu ke influencer game gitu. Atau mungkin balik lagi ke pertanyaannya Mbak atau Ibu Utari Mekar pribadi gitu, tadi kan sempat bertanya soal acara seni gitu. Bisa jadi memang tipe-tipe acara yang seperti itu bisa di-blast via influencer yang memang niche-nya ke seni gitu. Kalau misalnya itu works, bisa harapannya kan bisa lebih besar gitu, lama-lama lebih besar, punya nilai berita yang lebih, dan itu bisa menarik juga gitu perhatian dari media gitu. Jadi masuknya dari sosial media influencer dulu, bisa jadi seperti itu sih. Jadi Begitu tergantung Mbak tergantung Calixta, beritanya ya, Kak, ya. Gimana lagi tergantung tergantung beritanya. beritanya ya. Betul. Oke. Oke. Nah, ini agak nyambung juga dari Kak Dina gitu. Kalau misalnya nih kita bicara jenis berita gitu ya, Mas Dimas. Apa sih kalau untuk pembaca muda tadi mungkin deteksi ya, Zetizen ya tadi ya, Mas ya. Namanya netizen. Tapi kalau untuk lainnya Zetizen gitu, kolom apa sih yang sebenarnya diminati sekali gitu? Kalau misalkan brand atau korporasi pengen masuk gitu ya ke Jawa Pos, ini kolom apa sih yang banyak diminati gitu dan pembacanya tuh banyak? Oke. Kalau yang secara umum itu pasti nasional. Nasional itu kayak misalkan berita terkait dengan politik, habis itu isu-isu kebijakan, lalu habis itu yang itu nasional ya. Lalu yang kedua adalah olahraga, itu yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah berita kota. Berita kota itu kalau di Jawa Pos itu kan punya ciri khas. Jawa Pos itu ketika dia pindah kota, itu punya satu section sendiri kalau misalkan kita ngomong koran yang khusus kota itu. Misalkan di Banyuwangi misalkan ada namanya Radar Banyuwangi, tetapi kopel depan Jawa Pos itu yang berita nasionalnya. Nah, 3 itu yang cukup tinggi pengiklannya. Sedangkan di online itu polanya mirip-mirip juga, yaitu di nasional, lalu di olahraga, lalu juga di entertain itu cukup tinggi juga. Jadi itu kanal yang katakanlah kalau misalkan efektif beriklan biasanya ditaruh di sana seperti itu. Nah, lalu kalau untuk anak muda sendiri balik lagi ya, kebanyakan kalau misalkan kalau misalnya kita ngomong online, sebenarnya pembaca online itu lebih mudah dibandingkan berita koran gitu. Contohnya di jawapos.com, pembaca nomor 1 kita itu ada di rentang usia 18 sampai 25 tahun. Itu yang nomor 1. Lalu yang kedua itu di range 14 sampai 17 tahun itu di nomor 2. Nomor 3 itu 26 sampai 35 tahun gitu. Jadi kalau ke online sih pasti memang akan lebih banyak dibaca oleh anak muda, tinggal nanti disesuaikan saja pengen di des yang mana gitu. Nah, saya juga ingin menambahkan dikit nih Mbak yang tadi nih, mumpung ingat gitu. Oke. Terkait tadi kan Mbak Dana sempat menyinggung soal ngeblas informasi ya. Nah, ini ada salah satu orang yang digadang-gadang menjadi capres gitu. Dia itu termasuk salah satu yang agresif dalam menyampaikan rilis seperti itu. Rilisnya itu kalau kita search di Google itu dalam 1 bulan itu bisa mencapai ya sekitar 30.000 berita lah tentang sosok ini. Tetapi elektabilitasnya itu masih rendah.
gitu kan. Nah, saya pernah diajak ngobrol sama tim suksesnya, kenapa ya kok beritaku ini banyak gitu, tetapi kok elektabilitasku nggak bisa tinggi seperti itu. Nah, ini menurutku adalah untuk tahun tadi itu bahwasanya tidak semua media itu ketika misalkan dibahas informasi dia sesuai dengan karakter pembacanya. Ini yang agak kelupaan. Jangan lupa disesuaikan dengan karakter pembacanya. Misalkan gini, kita mungkin teman-teman tahu misalkan Kompas itu bahasanya tinggi seperti itu kan karena tujuannya adalah orang yang intelek seperti itu mengambil kebijakan sehingga bahasa menggunakan jargon-jargon ekonomi yang berat pun itu masih bisa dimakan. Di Jawa Pos tidak seperti itu, orang-orangnya lebih lebih menengah ke bawah pembacanya. Jadi ketika dikasih jargon-jargon tertentu dia nggak akan ngerti gitu. Misalkan diajak ngomong G20 misalkan. G20 itu juga pemerintah mengeluhkan kok kayak hype-nya kurang gitu lah. Padahal beritanya banyak ya. Tapi balik lagi kalau misalkan pembaca Jawa Pos misalkan dikasih apa namanya rumus-rumus ekonomi yang memberatkan ya nggak akan dibaca. Nah, maka perlu mengetahui bagaimana tipikal media itu. Ketika misalkan mengenal media tadi, oh tahu ternyata karakter pembaca Jawa Pos itu seperti ini misalkan. Grade-nya adalah pembaca kelas menengah ke bawah. Maka dalam rilis itu ya diupayakan bahasa beritanya lebih rendah atau misalkan pembahasannya itu lebih asik Lebih lagi. ringan ya, lebih ringan, lebih asik gitu ya, Mas ya? Sama kayak si Capres ini, saya bilang ke dia kalau misalkan mau menggandeng Jawa Pos, nggak bisa kalau misalkan kamu pakai pola yang seperti ini. Karena di Jawa Timur orangnya nggak menutup. Istilahnya kalau misalkan kamu ajak ngomong yang terlalu tinggi, maka harus diubah gitu. Nggak relate. Nggak relate. Habis itu tak Iya. contohkan salah satu capres yang lain yang dia jadi seperti media darling karena pembacanya tinggi karena dia nggak ngomongin soal apa namanya nggak ngomongin soal yang berat-berat gitu loh. Dia tetap bekerja tapi yang disampaikan ya mungkin yang santai-santai seperti itu karena harus relate dengan sasarannya seperti itu. Jadi ada tambahan lagi tadi itu untuk selain mengenal media itu juga tahu bagaimana karakteristik pembacanya. Itu tambahannya Oh, itu. oke, Mas Dimas. Nah, ini Hmm, ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Dimas nih. ya. Sekarang kan banyak banget ya media online ya, puluhan ribu bahkan di Indonesia. Tapi mungkin mereka belum terverifikasi oleh Dewan Pers itu Mas ya, dengan konten-konten yang sekarang cenderung mengikuti isu. Ada isu apa naik gitu ya, ada isu apa naik. Karena mungkin ngejarnya adalah traffic gitu ya, asumsi kita mungkin ngejarnya adalah traffic gitu. Tapi ada nggak sih Mas saran gitu ya untuk Mas Dimas, untuk para pembaca bagaimana bisa memilah informasi-informasi berkualitas dari media-media tersebut, Mas? Oke, ya ini memang agak rumit karena gini, Dewan Pers sendiri itu bilang media online di Indonesia itu ada 45.000. Bayangkan ya, 45.000 media itu banyak banget gitu. Kalau Banyak banget Mas itu Mas, banyak banget. dibandingkan dengan provinsi kita nggak sampai 40 kan, jadi pasti banyak banget. Nah, dari jumlah itu yang bisa dikatakan media beneran, yang berarti dia punya struktur organisasi, punya, pokoknya semuanya sesuai dengan itu dan terverifikasi, itu tidak sampai 5%. Bayangkan, berarti kan hanya Iya. sekitar, kalau 45.000 yang nggak sampai 1.000 media yang benar-benar media itu sendiri. Jadi, ada baiknya sih memang ya harus membaca dari media-media yang jelas gitu karena kalau enggak ya itu menjadi apa ya bagi kita sendiri tuh sulitnya tuh kayak gitu karena media-media yang enggak jelas itu kebanyakan dia hanya dioperasikan oleh satu orang, tidak punya reporter, tidak punya editor, Iya. SDM-nya enggak ada, dia hanya copy paste dari media-media mainstream lalu diberikan judul seadanya seenaknya seperti itu dan itu laku seperti itu kan karena orang-orang kita kan kadang ya suka yang heboh-heboh gitu, padahal beritanya belum tentu benar. Nah, emang agak sulit kalau memberantas semua itu, tapi bisa diawali dengan memilih media yang benar-benar jelas seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana ya kita harus apa namanya skeptis juga gitu. Kita sebagai pembaca harus gampang curiga, gampang nggak percaya. Benar nggak sih ketika judulnya seperti ini itu media kok kayak gitu sih? Lah kan belum tentu. Maka kita harus skeptis, benar nggak sih seperti itu. Kalau misalkan kita masih abu-abu, masih judulnya masih normal, terus informasinya tapi kok terlalu bombastis, itu juga kita bisa curiga. Ah, bisa jadi ini nggak benar, nggak perlu untuk diteruskan. Seperti itu. Jadi cara paling gampang untuk memilih informasi yang benar ya adalah kita dari sikap skeptis itu lebih dahulu. Mungkin itu dulu. Oke. Iya, karena kalau misalkan mau serius sih, ya akan butuh waktu kan. Kayak misalkan
saya akan menganalisa berita ini benar atau enggak, kayak gitu. Itu butuh waktu dan butuh tools. Memang ada toolsnya, tapi butuh waktu. Tapi paling enggak untuk cepat menganalisa ya kita bisa memilih informasi dari media mainstream karena dia terikat kode etik dan undang-undang pers. Dan yang kedua dengan pola skeptis itu nggak gampang percaya. Gitu. Oke, oke, thank you Mas Dimas. Nah, ini mungkin, pertanyaan terakhir kali ya nih untuk Kak Dina ya. Nah, Kak, kalau misalnya nih kita sebar press release gitu ya, Kak Dina nih pakai teknik spray and pray nggak sih? Jadi udah nyebar habis itu berdoa semoga dimuat, atau sebenarnya masih perlu ngejapri satu persatu jurnalis nggak sih? Kayak, "Mas, udah terima belum ya press release saya?" Gitu, "Tolong dilihat dulu," kayak gitu atau gimana, Kak? Karena kalau dulu sih, dulu saya masih melakukan itu ya, gitu. Jadi masih, "Mas Mas boleh nggak ini dicek emailnya saya barusan kirim press release," tapi ada juga media yang ngerasa risih gitu ya, kayak, "Ya udah nanti kalau misalnya emang dimuat, ya entar dimuat kok," gitu, nggak perlu follow up gitu. Tapi kayak gimana sih, Kak, kalau kalau praktek dari Kak Dina? Sebenarnya ini kalau misalnya case di company tempat aku bekerja itu tuh dimulainya dari media relations-nya dari awal tadi itu sih, dan pemilihan berita-berita, jenis-jenis berita atau perkembangan yang cocok diberitakan di channel-channel tertentu. Misal tadi ada yang dari kami ada yang lebih cocok ditaruh di website pribadi, ada yang lebih pribadi di website perusahaan, di media sosial perusahaan, atau yang insya Allah kami yakin benar-benar punya nilai berita untuk diberikan kepada teman-teman media gitu. Jadi beruntungnya sih memang sudah ada sistemnya gitu seperti itu. Jadi dan itu juga udah ada database wartawan-wartawan, teman-teman media yang memang biasa meliput company dengan tipe-tipe yang seperti ini. Jadi dengan seperti itu, dengan tahu channelingnya, um, lebih ke bukan spray dan pray sih, di spray ke database yang tadi sudah tepat, insya Allah akan dimuat. Malah justru kawan-kawan media yang habis itu menghubungi kami gitu. Cuman ini kan case di company ini gitu yang memang media relations-nya lumayan kental karena yang banyak dekat dengan kami itu media-media lokalnya gitu, bahkan media-media besarnya pun cukup dekat gitu. Karena mungkin di sini nggak terlalu banyak juga medianya sebanyak media di kota besar. Cuman mungkin kalau misalnya PR brand punya strateginya sendiri sih, dan kalau misalnya brandnya brand besar kayaknya agak effort ya kalau misalnya menjapri satu persatu gitu. Kayaknya sih spray and pray ya, balik lagi sih tergantung tipe perusahaannya gitu. Oke, Seperti nah itu. sekarang ini saya balikin ke Mas Dimas. Mas Dimas, kalau misalnya nih media relation-nya nggak terlalu kuat gitu ya, kayak belum terlalu kenal sebenarnya, tapi kita juga pengen lah dimuat gitu, kayak kenapa sih kok nggak dimuat-dimuat gitu. Terus kita japri gitu. Terus suka risih nggak Mas? Atau kayak ada kepikiran, iya udah dibaca kok, nanti dulu ya lagi dikeluar redaksinya, atau kayak gimana tuh Mas Dimas? Ya. Menarik soal spray and pray tadi ya. Kalau misalkan kalau berdoa itu kadang agak nggak pas jurusannya kalau kita berdoa untuk reporternya, karena reporternya kan mengangkat berita itu kayak redaktur kan. Jadi nanti redaktur yang punya wewenang untuk memuat itu atau enggak gitu. Iya. Paling enggak memang gini. Jadi perlu dipahami bahwasanya tingkatan suatu berita untuk muat itu kan pertama dari reporter akan membuat berita, lalu editor yang akan mengedit berita itu gitu kan. Untuk di media online biasanya lebih singkat, redaktur akan langsung mengunggah berita itu. Tapi kalau di koran nanti biasanya akan ada final check oleh Pimret atau Wapemret atau koordinator liputan. Nah, jadi yang harus didoakan ya kalau misalkan untuk koran ya berarti termasuk Pimret dan sebagainya supaya tapi kalau untuk di media online biasanya cukup sampai redaktur aja karena dia punya wewenang untuk menaikkan atau tidak. Nah, dari situ sebenarnya kalau misalkan kita ngirim rilisnya ke reporter nih, lalu kita ngejabri ke reporternya, jawaban reporter paling ya hanya sudah saya bikin beritanya, nanti karena tergantung si Sama redaksi, Mas, atau kalau nggak masih belum di-approve sama redaktur gitu ya, Mas, ya biasanya ya? Nanti juga akan melihat kalau di koran akan melihat masih ada space enggak, seperti itu. Kalau misalkan ruangannya udah penuh ya bisa jadi beritanya nggak ada, seperti itu kan. Nah, lalu cara sebenarnya yang pas seperti apa sih kalau misalkan mau japri ya kalau hanya tahunya di reporter ya jawabannya hanya itu, sudah saya bikin beritanya atau enggak, seperti itu, cukup di situ. Tapi kalau misalkan tahu kontak editornya misalkan
ya nanti tinggal ditanyakan apakah muat masih enggak, itu masih relevan gitu, naik dan enggaknya, dan kenapa misalkan enggak naik itu masih relevan ditanyakan ke redakturnya. Nah, lantas bagaimana? Maka kadang kalau misalkan saya bagikan tips nih kepada teman-teman nih, ketika misalkan ngajak gathering misalkan, itu reporter memang perlu diajak gathering karena itu kita bersentuhan langsung dengan dia. Tapi mengajak gathering di level yang lebih atas itu juga perlu. Jadi untuk mengenal juga. Jadi tahu nih misalkan aku di perusahaan terkait dengan teknologi, aku harus tahu siapa sih editornya seperti itu. Nah, dari situ kita juga dapat kontaknya, jadi ketika nanti kita cuma ngasih tahu, Mas, tadi aku ngirimin berita ini ya lewat reportermu ya, nanti bisa dicek. Nah, setelah itu, kalau misalkan nggak mau, ya kita bisa tanya ke editornya, jangan tanya ke reporternya, karena tugasnya reporter cuma bikin. Seperti itu. Itu sih. Jadi, namanya mengenal ya nggak cukup mengenal di level reporter aja. Perlu untuk Tapi oke nggak sih Mas, kalau misalnya kita nanya gitu ya, Mas, kenapa beritanya kita naik nggak ya? Atau misalnya kita nanya, kalau nggak naik kenapa ya Mas ya gitu, nyaman nggak sih Iya. kalau reporter ditanya kayak gitu Mas? Atau ada bahasa halus lainnya nggak sih kalau misalnya kita mau nanya? Kalau reporter biasanya nggak nyaman, karena itu bukan di wewenangnya dia. Oh nggak nyaman kalau reporter ya Mas ya? Nah, wewenang dia itu kan Oke. hanya untuk membuat berita kan. Kayak gitu. Kalau misalkan menanyakan bisa tanya seperti ini, Mas terkait dengan rilis kemarin, apakah ada pertanyaan lanjutan seperti itu? Bisa kedepannya seperti itu. Misalkan, oh nggak ada Mbak, biasanya itu udah selesai dikirim biasanya. Oke. Misalkan ada pertanyaan lanjutan, biasanya belum dibikin. Seperti itu. Nah, itu sih salah satu tips untuk nanya sih. Tapi kalau ke level editor sih ya bisa juga tanya seperti itu atau langsung aja tembak. Karena kan dia yang menentukan Dia bagian. yang decide ya Mas ya? Oh, oke. Jadi mungkin pertanyaan, Mas, kenapa ya berita kita nggak naik, boleh dikasih tahu nggak ya alasannya? Itu mungkin lebih ke editor ya Mas ya? Tapi Betul. kalau untuk kayak reporter, Mas ada informasi lanjutan apa enggak ya? Kalau misalkan emang nggak ada, ya berarti kita berdoa ya supaya Betul. redakturnya Ya, mau naikin berita gitu ya ya. Mas Tapi Dimas? kan seperti ini. Untuk misalkan suatu peristiwa katakanlah yang nggak terlalu penting, ini penting dan nggak nanti akan ada bahasan sendiri. Maksudnya kita bisa mengukur ya, apakah berita ini termasuk hard news atau bukan. Kalau hard news biasanya dalam 2 hari nggak dimuat, itu berarti ya sudah kita lupakan saja. Seperti itu. Dalam 2 hari ya Mas ya? Oke. Terutama misalkan launching produk dan sebagainya itu Ya. kalau 2 hari udah nggak, ini akan susah seperti itu, susah untuk diharapkan. Oke, kalau gitu. Kebetulan ini kayaknya pertanyaan terakhir ya itu ya, sudah habis pertanyaannya, kita pun juga sudah hampir mau, selesai ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup acaranya, Mas Dimas atau Kak Dina ada closing statement nggak ya terkait apa sih yang dibutuhkan oleh media gitu ya dengan PR dan juga sebaliknya gitu. Sinergi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh media dan PR saat ini, Mas? Silakan, Kak Dina dulu mungkin. Mungkin kalau misalnya secara kacamata PR gitu, terutama di media relations-nya, sebenarnya yang penting dilakukan itu berempati dengan teman-teman jurnalis sih. Tahu kira-kira berusaha untuk mengetahui kira-kira jenis berita apa yang dibutuhkan oleh teman-teman media, terus berusaha menjalin hubungan baik juga dengan teman-teman media gitu, karena yang namanya channel komunikasi itu kan bisa lewat media sosial perusahaan sendiri, website perusahaan sendiri, tapi sebesar-besarnya media sosial, sebesar-besarnya website perusahaan sendiri itu audiens itu pastinya akan lebih percaya dengan pihak yang netral, pihak yang kredibel gitu, dan itu adalah teman-teman media gitu. Jadi meningkatkan engagement, lalu juga memberikan pengalaman yang baik gitu sih kepada teman-teman media. Kira-kira kalau saya dari sisi PR-nya seperti itu sih. Gitu Kak Celi dan Mas Dimas. Oke. Nah kalau Mas Dimas mungkin? Kalau dari saya sih itu tadi. Jadi yang pertama jangan takut kepada wartawan gitu. Jadi pokoknya jangan takutlah seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mengenal tipe medianya dan juga mengenal reporternya. Kalau misalkan mau bikin gathering atau apa, level yang lebih tinggi itu juga perlu untuk dikenal karena itu tadi tujuannya misalkan kita ingin membahas sesuatu yang lebih tinggi, lebih sensitif, biasanya lebih pas ke yang level lebih tinggi seperti itu. Lalu jangan lupa juga untuk mengetahui bahwasanya media itu tidak jangan berprasangka buruk, misalkan ketika berita itu tidak dimuat itu karena tidak membayar dan sebagainya. Tapi kita bisa introspeksi diri apakah ini news value-nya
masuk di media itu gitu. Dan bagaimana cara mengukurnya tidak bisa dari kita sendiri tentu saja dari masing-masing media itu karena media punya visi misi tersendiri. Mungkin itu. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Dimas, Kak Dina. Tapi sebelum kita tutup, kita mau foto dulu bertiga, lalu foto dengan teman-teman yang sudah Boleh. hadir kali ya. Ya, Oke, ya silakan. Oh itu, nah itu pastinya Mas seringnya doa. Oke, seringnya doa. Oke, yuk minta tolong ya Oke, teman-teman. kita Apa bantu namanya kita foto, ya. kita foto ya. Oke, siap. Mungkin 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Kita foto bareng-bareng ya. nah foto bareng-bareng teman-teman yang lain mungkin bisa nyalakan kamera yang sudah gabung. Kita foto bareng-bareng ya. Oke, boleh dinyalain kameranya teman-teman. Ini kebetulan ada 4 slides. Jadi kita on cam dulu aja ya semuanya. Satu-satu nih soalnya. Oke. Oke, udah siap ya semuanya. Ini slide pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua kita tetap on cam aja ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang slide keempat. 1, 2, 3. Oh, tadi slide ketiga. Terakhir ini slide keempat ya, teman-teman. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mas Dimas, terima kasih Kak Dina untuk waktunya. Semoga Terima kasih banyak bermanfaat. juga. Sampai ketemu di lain hari di acara webinar Briefers selanjutnya. Terima kasih semua. Terus Mas Dimas, Mbak Dina.